Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini akan dibahas mengenai pendidikan dan hubungannya dengan filsafat. Oke, hubungan filsafat dengan pendidikan bisa juga dilihat dengan mengidentifikasi pendekatan yang ada dalam filsafat pendidikan, kemudian dikaitkan dengan pendidikan. Nah, pendekatan itu adalah spekulatif, preskriptif, dan analisis. Nah, pendekatan spekulatif berarti memikirkan secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada. Nah, kemudian ini terdorong oleh daya manusia yang ingin melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan atau universal. Nah, dalam pendidikan, pendekatan ini diterapkan untuk menjelaskan konsepsi tentang kenyataan, misalnya mengenai pengertian dasar manusia menurut filsafat antropologi, mengenai pengertian pendidikan, sekolah, pendidik, anak didik, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan preskriptif adalah upaya untuk menyusun standar pengukuran tingkah laku, nilai, dan sebagainya, termasuk di dalamnya untuk menemukan mana yang disebut baik, buruk, benar, dan salah. Pendekatan ini diperlukan misalnya untuk penyusunan konsepsi tentang pendidikan kesusilaan. Dalam hal ini, etika sebagai filsafat nilai tentang tingkah laku manusia dapat memberikan kriteria tentang tingkah laku itu. Nah, nilai baik dan buruk selain perlu diketahui peserta didik, juga perlu diikuti oleh kesadaran mental tentang kesukaannya pada yang baik dan meninggalkannya pada yang buruk, begitu. Sementara itu, pendekatan analisis berusaha untuk mengenali makna sesuatu dengan mengadakan analisis kata-kata pada khususnya dan bahasa pada umumnya. Nah, dalam bidang pendidikan, pendekatan ini diperlukan mengingat sejumlah konsepsi dalam pendidikan diperlukan kejelasannya. Misalnya, ditelaah tentang makna, kebebasan mimbar, kesamaan dalam kesepakatan, dan sebagainya. Pertama, sistematika berdasarkan pemikiran para tokoh yang bersangkutan seperti Jean-Jacques Rousseau dan John Dewey, atau menurut aliran-aliran filsafat yang ada seperti realisme, naturalisme, pragmatisme, fenomenologi, dan strukturalisme, yang tentunya semua aliran ini mempunyai sistem-sistem pemikiran yang khas. Nah, dalam hal ini, filsafat pendidikan menjadi semacam telaah atas pemikiran tokoh pendidikan dan atau aliran-aliran filsafat tertentu untuk dicari implikasinya dalam aspek-aspek pendidikan. Filsafat pendidikan semacam ini merupakan cara pendekatan terhadap masalah pendidikan yang biasa dilakukan di Amerika Serikat. Kedua, sistematika filsafat pendidikan yang disusun sesuai dengan sistematika dari ilmu pendidikan itu sendiri. Apa saja yang terkandung sebagai bagian dari unsur-unsur pendidikan, itulah yang menjadi bagian dari sistematika filsafat pendidikan yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini, filsafat pendidikan tidak ubahnya seperti ilmu pendidikan dengan muatan-muatan pemikiran filosofis. Nah, bangunan pemikiran filosofis yang baru sebagai hasil dari pemecahan problem-problem fundamental ini selanjutnya menjadi acuan pelaksanaan pendidikan, atau dengan pendekatan lain, ide filsafat yang memberi asas kepastian bagi nilai peranan pendidikan bagi pembinaan manusia, pada akhirnya melahirkan ilmu pendidikan, lembaga pendidikan, dan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan dalam hal ini merupakan sumber pendorong adanya pendidikan. Dalam bentuknya yang lebih terperinci kemudian, filsafat pendidikan menjadi jiwa dan pedoman asasi pendidikan. Nah, penjelasan tentang pengertian filsafat pendidikan ini secara spontan menggerakkan kita kepada permasalahan lain, yaitu tentang fungsi filsafat itu sendiri. Dalam hal ini, dirumuskan fungsi-fungsi filsafat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi spekulatif. Filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam suatu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Nah, filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendidikan. Yang kedua, fungsi normatif, yaitu sebagai penentu arah atau pedoman untuk pendidikan itu sendiri. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, jenis masyarakat apa yang ideal dan yang akan kita bina, khususnya norma moral yang bagaimana sebaiknya yang manusia itu cita-citakan. Bagaimana filsafat pendidikan memberikan norma dan
pertimbangan bagi kenyataan-kenyataan normatif dan kenyataan-kenyataan ilmiah yang pada akhirnya membentuk kebudayaan. Yang ketiga adalah fungsi kritik, terutama untuk memberi dasar bagi pengertian krisis rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah, misalnya data pengukuran analisa evaluasi baik kepribadian maupun prestasi. Fungsi kritik berarti pula analisis dan komparatif atau perbandingan atas sesuatu untuk mendapatkan kesimpulan, seperti bagaimana menetapkan klasifikasi prestasi atau pencapaian itu secara tepat dengan data-data objektif. Juga untuk menetapkan asumsi atau hipotesa yang lebih reasonable. Nah, dalam hal ini, filsafat harus kompeten mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh bidang ilmiah, melengkapinya dengan data dan argumentasi yang tidak didapatkan dari data ilmiah. Yang keempat, fungsi teori bagi praktek. Nah, semua ide, konsepsi, analisa, dan kesimpulan-kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi sebagai teori. Dan teori ini adalah dasar bagi pelaksanaan atau praktek pendidikan. Filsafat memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktek. Yang kelima adalah fungsi integratif. Nah, mengingat fungsi filsafat pendidikan sebagai asas kerohanian atau ruhnya pendidikan, maka fungsi integratif filsafat pendidikan adalah wajar ya. Artinya, ia sebagai pemadu fungsional semua nilai dan asas normatif dalam ilmu pendidikan. Ya, demikian mengenai hubungan filsafat dan pendidikan. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.